Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan cara penggunaan ensiklopedia atau cara penelusuran informasi pada ensiklopedia. Nah, sebelum itu, mari kita mengenal apa ensiklopedia. Ensiklopedia merupakan buku yang berisi berbagai bidang ilmu, pengetahuan, dan informasi. Adapun ciri-ciri dari ensiklopedia, yang pertama yaitu disusun berdasarkan abjad dan kata. Yang kedua, memuat gambar, data, peta, atau dana. Yang ketiga, berisi informasi yang detail tentang sesuatu. Dalam penelusuran informasi pada ensiklopedia kali ini, saya menggunakan aplikasi iPusnas. Bisa dilihat pada layar tampilan aplikasi iPusnas. Dalam aplikasi iPusnas ini terdapat beberapa fitur. Yang pertama yaitu terdapat akun iPusnas. Setelah itu terdapat beranda. Adapun fitur koleksi pada aplikasi iPusnas yang terdiri dari berbagai koleksi buku. Setelah itu ada fitur e-pustaka. Terdapat kumpulan instansi atau penerbit yang sudah bekerja sama dengan iPusnas. Setelah itu terdapat fitur rak buku, di mana nantinya setelah kita meminjam buku dari iPusnas, buku tersebut akan tersimpan di rak buku. Oke, setelah itu kita langsung mencari ensiklopedia pada tombol search. Kita ketikkan kata kunci yang ingin dicari. Misalnya, ensiklopedia hewan. Nah, setelah itu akan muncul koleksi-koleksi yang ada di iPusnas. Bisa kita lihat terdapat banyak koleksi. Kita bisa memilih ensiklopedia yang kita inginkan. Di sini saya memilih ensiklopedia hewan. Kita klik ensiklopedia tersebut. Nah, setelah itu akan muncul detail buku tentang ensiklopedia tersebut. Di sini kita bisa melihat ada sinopsis dari ensiklopedia tersebut. Adapun juga buku rekomendasi. Nah, untuk meminjam buku pada iPusnas, pastikan jumlah salinannya. Jika jumlah salinannya 0 kopi, maka kita harus menunggu antrian. Di sini jumlah salinannya ada 10 kopi, jadi kita bisa meminjamnya. Untuk meminjamnya, kita klik pinjam buku. Kemudian ada pemberitahuan konfirmasi peminjaman, kita klik ya.
proses peminjaman selesai, kita bisa langsung pergi ke rak buku untuk membaca buku yang telah dipinjam. Seperti yang saya tadi katakan, setelah melakukan proses peminjaman buku, buku tersebut akan berada di rak buku. Untuk membacanya, kita klik. Nah, ensiklopedia yang sudah dipinjam tadi sudah bisa dibaca. Di sini saya meminjam ensiklopedia hewan tentang beraneka ragam amfibi. Dalam ensiklopedia ini berisi kata pengantar, daftar isi yang disusun menurut abjad, terdapat daftar pustaka, glosarium, dan indeks. Untuk membaca ensiklopedia ini kita bisa langsung menggunakan tombol otomatis. Misalnya, di sini di pojok kiri atas ada tombol garis 3. Nah, di sini terdapat bagian-bagian isi dari ensiklopedia. Jika kita ingin pergi ke daftar isi, kita langsung klik. Nah, daftar isi akan muncul. Selanjutnya, kita pergi ke huruf abjad A. Nah, dalam ensiklopedia ini disusun menurut abjad dan disertai dengan gambar sehingga bisa lebih menarik pembaca. Serta ada penjelasan mengenai gambar tersebut. Adapun isi dari ensiklopedia ini yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka ini memuat informasi yang diambil oleh penulis. Adapun glosarium. Glosarium ini merupakan digunakan untuk membantu pembaca dalam memahami kata atau istilah yang digunakan oleh penulis dalam ensiklopedia. Misalnya, fertilasi. Fertilasi berarti itu artinya pembuahan. Selanjutnya, insang artinya alat untuk bernafas pada ikan, udang, dan sebagainya yang terdapat di kanan kiri kepala.
Selanjutnya dalam ensiklopedia ini terdapat indeks. Indeks ini merupakan alat telusur yang mempermudah temu kembali informasi yang dibutuhkan oleh pemustaka secara tepat dan cepat. Misalnya nih, dalam indeks terdapat huruf E, yaitu endemik. Angka 3 ini berarti kata endemik ini ada pada halaman 3. Oke, kita cari. Ini halaman 2, halaman 3. Nah, bisa kita lihat pada bagian poin A, habitat. Ambystoma merupakan jenis salamander yang endemik di Amerika. Berarti tepat ya, endemik itu, kata endemik berada di halaman 3. Kita cari contoh lain. Misalnya huruf F, fertilasi, ada di halaman 7. Oke, kita ke halaman 7. Nah, bisa dilihat pada poin C, cara berkembang biak. Seperti jenis amfibi pada umumnya, lancet hijau berkembang biak dengan cara fertilasi eksternal. Berarti benar ya, kata fertilasi pada indeks terdapat pada halaman 7. Oke, gitulah cara penelusuran informasi pada ensiklopedia.